Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati dan menyertai hidup kita. Tetap kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sekedar berpikir positif. Karena jiwa kita, pikiran kita akan menentukan keadaan kita. Karenanya Yohanes berkata, aku berdoa supaya keadaan kamu baik-baik, sehat-sehat, sama seperti jiwamu. Jadi keadaan kita baik, sehat, tergantung jiwa. Di jiwa ada pikiran, kehendak, dan perasaan. Inilah yang sedang kita bangun terus-menerus, bahwa orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi menjalani sebuah kehidupan yang rohani, menjadi manusia rohani, itu ditentukan oleh apa yang kita beri asupan kepada jiwa kita, kepada pikiran kita. Dan kita kemarin sudah belajar bahwa kita hidup ada di dunia, tetapi seharusnya kita mengerti kita perlu menjalani hidup ini bukan dengan cara-cara dunia, pola-pola dunia, tetapi kita hidup dengan cara-caranya Tuhan. Karena itu mari saya ajak saudara kita membaca kembali dari kitab 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Lihat Bapak Ibu, Paulus berkata memang kita masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kenapa? Ingat ini Bapak Ibu, karena ketika kita lahir baru, ketika kita menerima Yesus, kita diberikan perlengkapan senjata yang tidak berasal dari dunia. Jadi salah sekali kalau kita hidup di dunia tetapi kita masih menggunakan cara-cara dunia. Paulus pernah berkata kepada orang di Korintus, bagaimana ketika mereka menghadapi masalah, mereka membawa masalah mereka itu kepada pengadilan dunia. Bapak Ibu, Paulus tidak setuju. Kita harus membawa prinsip sistem kerajaan Allah lah yang kita praktekkan. Kita lihat banyak gereja hari ini, banyak anak-anak Tuhan sesama kita, orang-orang yang rohani, justru meminta pertolongan, pertanggungjawaban kepada dunia. Kita tidak menyerahkannya kepada Allah. Makanya kalau kita lihat Yesus di tengah puncak penderitaannya, dia tidak membalas apa yang diperlakukan kepada dia seperti yang diperlakukannya, tetapi dia berdiam diri, berdoa, menyerah kepada Bapa di surga, dan mengizinkan untuk Tuhan sistem kerajaan Allah itulah yang dia praktekkan di dalam kehidupannya. Karena itu penting sekali kita mengerti kenapa kita tidak perlu menggunakan cara-cara dunia, karena toh senjata yang diberikan Tuhan kepada kita jauh melebihi daripada pembalasan kita cara-cara duniawi. Ya, saya ingat almarhum Bapak Pendeta Benyamin Munte, ketika satu hari Bapak Ibu dalam musim pemboman gereja, ada orang coba berhenti dan menembak supirnya. Lalu saudaraku, ketika mereka coba menembak hamba Tuhan ini, mereka semua yang dalam mobil cuma berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan itu senjata itu tidak meledak Bapak Ibu. Ya, pistol itu cuma klik, 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 klik. Nah lihat, nah inilah yang kadang-kala kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak percaya bahwa senjata yang Tuhan berikan itu begitu dahsyat sekali, yang kita harus gunakan. Paulus berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Justru peperangan kita yang sebenarnya itu kan ada di pikiran kita, pemahaman kita, paradigma kita. Pemahaman pikiran kita ini nggak bisa Bapak Ibu diselesaikan dengan senjata-senjata duniawi. Dulu saya ingat suka doa keliling Bapak Ibu. Kami keliling berdoa, doa peperangan, lalu kami mengurapi, ada patung-patung, ada tempat-tempat yang disembah, ada berhala-berhala yang luar biasa. Kami urapi dengan minyak, dengan harapan kuasa gelapnya hancur. Sampai satu hari Bapak Ibu, saya menyadari bahwa patung yang disembah itu diciptakan, disembah, dibuat oleh siapa? Dibuat oleh manusia sendiri, patung-patung besar itu.
Tetapi kenapa patung-patung itu dibuat dan akhirnya disembah? Karena ada di dalam pikiran orang-orang itu, kalau mereka bikin itu mereka diberkati dan macam-macam tentu pemahaman-pemahaman orang ini, Bapak Ibu. Saya dapat pengertian bahwa kuncinya ternyata ada di pikiran orang. Karena patung itu terwujud karena ada pemahaman, ada pemikiran, ada kepercayaan yang lahir di pikiran mereka sehingga melahirkan tindakan-tindakan membuat patung untuk disembah. Dan pikiran pemahaman kita ini nggak bisa dirobohkan, dihancurkan. Dengan apa? Dengan cara-cara dunia. Dengan apa? Dengan pistol, dengan bom, nggak bisa. Kita lihat contoh radikalisme, orang rela ngebom, saudaraku. Itu karena di pemahamannya, di pikirannya. Karenanya Yesus berkata, kamu akan tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena itu lihat, kita perlu menggunakan senjata yang datangnya dari kuasa Allah. Dan Tuhan memberikan salah satu senjata kita adalah pedang roh, yaitu firman Allah, yang mampu meruntuhkan benteng-benteng, kubu-kubu, mematahkan setiap siasat orang. Karena itu, Bapak Ibu lihat, penting sekali kita menjalani hidup ini bukan dengan senjata duniawi, cara-cara dunia, cara-cara paham-paham, pola-pola, paradigma yang sudah biasa kita gunakan, yaitu cara daging. Kalau kita dibalas, disakiti, kita balas. Tapi Alkitab ngajarin, dan ini butuh iman, butuh kepercayaan bahwa Allah tidak akan pernah berubah dengan firman-Nya. Tentu ada berkat ketika kita praktekkan, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ketika orang menjahati kita, kita berkati dia. Bukankah Alkitab berkata kita sedang menaruh bara api di atas kepalanya? Karena itu, mari gunakan firman Tuhan, ya, senjata Allah ini untuk kita pergunakan dalam hidup kita. Saya sudah lihat ada banyak orang hidupnya berubah ketika dia menghidupi firman, mempraktekkan firman. Karena itu penting kita meneliti hukum yang sempurna, look into, masuk lebih ke dalam, dan bertekun. Sehingga apa? Kita akan bahagia. Kita akan mengalami kemerdekaan, kelepasan dari karakter-karakter kita yang buruk dan jelek. Karena itu, mari kita jalani hidup ini secara rohani dan mulai menggunakan selengkap senjata Allah. Kita diberikan nama Yesus, nama yang ajaib dan berkuasa. Kita bisa menggunakan dan menghidupi firman, percaya firman. Dan saya percaya akan ada banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Jadikanlah kami orang percaya yang percaya. Kalau seringkali kami menjadi orang percaya tidak percaya. Kami berkata percaya, tetapi seringkali kami tidak percaya kepada firman-Mu. Ketika kami menghadapi masalah persoalan, terkadang ada ide-ide, ada pemikiran-pemikiran, pola-pola dunia yang terus muncul dalam hidup kami. Kami tidak mempercaya Engkau. Tapi hari ini kami mau berkata, biarlah kami mempercaya Engkau dengan segenap hati, kekuatan, kemampuan kami. Dan Kau berfirman, akuilah Tuhan dalam segala laku kami. Maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kami. Kami tidak boleh menganggap diri kami pintar dan bijak. Kami perlu percaya kepada Tuhan. Dan kami akan melihat tangan Tuhan bekerja. Karena itu dalam segala situasi apapun, hari ini kami mau berkata, Tuhan, kami percaya kepadamu. Karena itu berikanlah kepada kami hati seperti Abraham yang mudah percaya. Berikanlah kepada kami hati seperti perwira yang datang kepada Yesus, yang bisa berkata sepatah kata saja, Tuhan, Engkau berkata dan hambaku pasti akan sembuh. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini menolong kami semua, dan kami boleh melihat ada jalan-jalan terbuka, ada mujizat-mujizat, ada kesembuhan yang terjadi hari ini. Dalam nama Yesus aku berkata bahwa di dalam nama Yesus ada terobosan-terobosan yang baru. Benteng-benteng iblis, kuasa-kuasa gelap, kubu-kubu setan kami hancurkan dalam nama Yesus. Terbukalah setiap pikiran kami hari ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.